Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada gak suara kakak? Kedengaran ada. Semuanya udah masuk belum ini? Belum saya. Ada berapa satu kelasnya? 32. 32, iya. Masih banyak yang belum masuk ya? Iya. Udah masuk. Baru 23 ya? Boy, enggak. Musuh jam 10. Di sini ketua kelasnya siapa ketua kelasnya? Raffi. Halo. Di sini ketua kelasnya siapa? Halo. Hai. Di sini ketua kelasnya siapa? Raffi, Kak. Oh, Raffi. Ya. Baru 25. Biasanya kalau pakai Zoom kayak gini, semuanya hadir atau enggak? Kadang ada yang hadir, kadang enggak, Kak. Oh, iya. Sudah semua ya? Cukup segini ya? Masih ada yang mau masuk nggak? Sudah cukup ya? Sudah 7 menit. Mari sama-sama pembelajaran kali ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah semua kan masuk ya? 25 orang? Masih Belum, Kak. Enggak? Belum ya? Belum. Oh, belum. Hadir. Ya. 2 menit lagi ya. Ini yang nggak hadir siapa aja ya? Yang hadir. 8 orang lagi ya yang tidak hadir ya? Apa? Bisa ditanya. Ya, kita mulai saja karena waktunya sudah lewat, sudah 10.48 ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Raffi ya? Iya. Ya, silakan Raffi untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.
Amin. Sudah rapi? Halo? Sudah ya, berdoanya selesai ya? Sudah. Baik. Sudah. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, perkenalkan nama Bapak Syahrul Nur Rahman Pratama. Bapak ini ditugaskan dari kampus yaitu Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Tahu ya Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang di Bogor? Tahu, Pak. Ya. Bapak ini ditugaskan dari pihak kampus mendapatkan tugas untuk praktek mengajar. Nah, kebetulan praktek mengajarnya itu di MTS. Nah, anak-anakku semuanya dimohon untuk menyalakan kameranya, ya. Menyalakan kameranya dan di silent nggak apa-apa suaranya. Menyalakan kameranya supaya kakak kenal nih muka-mukanya yang soleh, yang solehah, yang cantik, yang ganteng. Nah, ya. Dinyalain semuanya, kameranya di on kamera dan di silent suaranya. Nanti ketika kakak tanya boleh baru dinyalakan suaranya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang bab 3 ya. Masih ada yang ingat bab 3 itu judulnya apa? Masih ada yang ingat gak? Judulnya apa? Di bab 3. Menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Alhamdulillah, ahsan Adam. Ya, kita masih membahas tentang bab 3 menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dermawan dan menjauhi sifat kikir. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Membahas tentang apa minggu lalu yang Bapak kirimkan videonya lewat Google Classroom. Nah, ada 2 video tuh. Nah, di situ Bapak mengirimkan video tentang apa? Masih ada yang ingat gak? Ada nonton gak videonya? Nonton. Nonton, iya. Tentang apa itu videonya? Tentang apa? Ada yang ingat gak? Kan sudah nonton nih ya, sudah mengamati, sudah mengerjakan juga tugasnya. Nah, itu tentang apa? Bapak menjelaskan dan ada 2 video. Nah, di dalam 2 video itu apa isinya? Ada yang tahu nggak? Ya, coba perempuannya. Tadi laki-laki udah menjawab. Nah, tadi Adam udah menjawab. Nah, perwakilan dari laki-laki yang sekarang yang perempuannya. Ayo, apa nih? Ada yang tahu nggak? Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perubahan. Ya. Tentang apa? Tentang kita. Ya, tentang sifat dermawan. Nah, tentang sifat dermawan. Nah, di video tersebut ada berapa karakter atau sifat dari surat Al-Lail 1 sampai 7 itu? Ada berapa sifat atau karakter? Nah. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada berapa sifat dan berapa karakter di dalam Quran surat Al-Lail 1 sampai dengan 7? Ada yang hafal nggak ayatnya? Ada yang hafal surat Al-Lail? Ya, kalau ada yang hafal silahkan
Pak, saya Pak. Nah, siapa yang hafal? Ada nggak? Nah, di situ ayat itu menerangkan ada sifat dan karakter. Nah, sifatnya itu apa? Ada yang tahu nggak? Nah, tentang apa? Orang yang memberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu orang yang bertakwa. Wa amma man aqta wat taqwa. Orang yang memberikan harta di jalan Allah kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apa ada yang ketiga? Ada yang tahu nggak? Tadi kan udah 2 nih. Di mana? Yang ketiga apa? Wasad daqobil husna. Wasad daqobil husna itu sifat karakter yang ketiga di dalam surat Al-Lail ini, yaitu membenarkan bahwasannya ketika kita bersedekah, kita bersedekah, ketika kita berinfak akan ada balasannya, yaitu pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara kita menghindari sifat kikir. Nah, anak-anakku silahkan kalian perhatikan, amati apa yang terdapat dalam gambar di HP tersebut. Nah, kelihatan kan ada PPT-nya ya? Ada? Halo? Ada. Ada, ya. Silakan. Ya, perempuannya belum menjawab tadi nih. Nah, silakan perwakilan dari perempuan siapa yang mau menjawab apa sih isi dari HP tersebut, gambar tersebut? Apa kira-kira? Boleh nih, ada siapa ini? Raffi Uda ya? Siapa ini Raffi Uda ya? Iya. Ya, itu gambar itu isinya apa? Yang Raffi Uda ini cermati apa tuh gambar tersebut? Tentang apa? Bersedekah. Apa? Kalau enggak nih Salsabila Siti Nur Ainiyah. Nah. Ya, itu apa? Gambar itu apa? Kira-kira nih. Lagi ngapain ya gambar tersebut? Ada tangan, ada apa tuh? Kira-kira apa? Gambar uang digembok. Ayo. Gambar uang digembok. Ya, uangnya digembok. Ini tuh mencerminkan orang yang kikir atau yang pelit. Nah, jadi dia punya harta nih, nggak mau disedekahkan atau diinfakkan kepada orang yang membutuhkannya. Baik. Selanjutnya, pengertian sifat kikir atau bakhil. Nah, bakhil dalam bahasa Arab biasa disebut dengan apa? Asyuha. Sedangkan di dalam istilah bakhilnya seseorang terhadap harta dan segala kebaikan yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Nah, ada menurut para ulama, bakhil itu adalah menahan sesuatu yang seharusnya tidak ditahan. Contohnya kira-kira apa nih? Menahan sesuatu yang seharusnya tidak ditahan. Nah, menurut anak-anak sekalian, apa menurut kalian contohnya tuh? Menahan sesuatu yang seharusnya tidak ditahan. Apa itu? Coba di sini ada Cika Nazira. Nah, apa contohnya dari kalimat menahan sesuatu yang seharusnya tidak ditahan? Ayo, Cika. Nak Cika. Menahan sesuatu yang seharusnya tidak ditahan. Yo, yang lain berpikir juga. Nanti Bapak tanya nih. Cika, halo Cika. Kemana Cika? Ada Cika? Bersedekah. Kenapa? Ya boleh nih, yang lainnya nih. Dari
Raisya Adinda. Nah, Raisya Adinda ada ya? Ya. Apa contoh dari menahan sesuatu yang seharusnya tidak ditahan? Ya apa nih? Bersedekah. Yang tahu langsung aja. Pak, saya Bersedekah. 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 Berinfak. Iya, boleh. Baik. Nih, jadi contohnya menahan sesuatu yang seharusnya tidak ditahan itu adalah orang yang bakhil atau kikir atau pelit. Nah, dia itu punya harta banyak. Punya uang banyak, makanan ada. Wah, banyak nih, pokoknya dia punya segala apa yang kita tidak punya. Nah, dia itu seharusnya mengeluarkan sebagian hartanya, contoh seperti zakat. Nah, kita sebagai umat muslim dan muslimat, seorang Islam, muslim, harusnya kita melaksanakan rukun Islam, yaitu diantaranya yang salah satunya adalah zakat. Tetapi orang ini, orang yang kikir dan bakhil ini, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, karena yang seharusnya, tadi tuh, yang seharusnya dikeluarkan seperti zakat, nah, dia malah tidak dikeluarkan. Nah, yang seharusnya tidak dikeluarkan dia malah dikeluarkan seperti berfoya-foya untuk kepentingan diri sendirinya. Nah, itu adalah contoh dari kalimat menahan sesuatu yang seharusnya tidak ditahan. Contohnya seperti zakat, dia harusnya bayar zakat malah tidak dikeluarkan. Karena apa zakat? Zakat itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan sebagian harta kita. Baik, selanjutnya. Islam itu membenci orang yang sifatnya kikir. Di sini nih, di kelas 7B ada nggak yang pelit ya? Ada yang pelit di sini? Alhamdulillah ya, insya Allah ya. Anak-anak kelas 7B mah soleh dan solehah. Baik-baik semua. Dermawan semua orangnya ya. Alhamdulillah. Ada ancaman bagi orang yang kikir atau bakhil. Mau gak nih kena ancaman nih? Yang kalau orang yang pelit nanti ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam surat apa? Masih surat apa? Tentang surat apa? Al-Lail. Ayat berapa? Ayat berapa surat Al-Lailnya? Ayat 8. Silahkan nih. Coba baca Aisyah Zahra. Iya. Selanjutnya baca lagi. Aisyah. Halo Aisyah Zahra. Ya, dibaca lagi. Wa kadzdzaba bil husna. Iya. Selanjutnya lagi. Yasiru lil usra. Selanjutnya. Wa ma yugni Iya, alhamdulillah. Nah, coba nih laki-lakinya. Halo laki-laki ya. Sekarang bagian laki-laki nih. Halo. Mana laki-lakinya ya? Laki-lakinya yang dinyalain kameranya itu hanya Adam, Berlin. Siapa lagi tuh? Nah, dinyalain ya semuanya kameranya ya. Nah, ya, boleh nih Adam sama Berlin. Halo Adam, Berlin. Halo. Halo. Adam, Berlin. Halo. Nah, Bapak mau tanya nih ke Adam sama Berlin. Dengan Salman, pokoknya laki-laki semuanya. Siapa yang bisa jawab? Menurut kalian, apa kandungan atau makna dari ayat ini? Dari ayat 8 sampai 11 surat Al-Lail. Kira-kira apa nih? Adam dengan Berlin ya. Dan yang lainnya laki-lakinya, ayo. Ataupun perempuannya yang bisa membantu jawab, silahkan. Jawab. Ayo, siapa? Ada Randi nih, ya Randi. Boleh, siapa saja yang mau berani menjawab apa nih kira-kira? Di sini nggak ada yang salah dan benar. Ayo. Apa makna
yang terkandung dalam surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 11. Nih, kalian sudah bisa lihat bagaimana artinya. Ini Dari ayat 8, wa amma man bakhila wastagna. Silahkan, ayo, siapa? Ya, dikasih waktu nih. 2 menit lagi. Kira-kira apa nih makna dari ayat tersebut? Ini. Ayat 8. Makna surat Al-Lail ayat 8. Ya, boleh Siti dulu. Siti Junia Sari. Ya, silahkan. Ya. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Ya, baik. Ada lagi? Ada lagi yang lainnya? hartanya tidak bermanfaat apabila dia telah binasa. Ya, boleh. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Halo. Yang belum berbicara siapa? Silahkan. Berlin, ada Berlin. Ada Randi. Nih, kalau di sini hadir ada orangnya tidak mau menjawab, tidak mau bertanya, tidak menyalakan kamera, itu dianggap tidak hadir. Ayo. Nanti Alfa ya. Ayo, siapa lagi? Apa baru 2 tadi? Katanya ada orang yang kikir dan merasa dirinya tidak cukup dan hartanya akan binasa. Ya, apa lagi? Maaf. Ya, apa? Silakan, ada Kaila, ada Sabria, ada Adam, ada Aisyah. Wah, semuanya di sini ya. Ayo, siapa nih? Ada Talita juga. Ya, silakan. Serta mendustakan pahala yang terbaik. Iya, baik. Ada lagi? Bagus. Hebat. Ahsan. Ya. Belina. Hartanya tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat. Iya, baik. Bagus. Ada lagi nggak? Ini ada Berlin sama Randi nih. Ya, halo. Hai, ada suaranya Berlin dengan Randi. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Ya, baik. Ya. Baik, semuanya hebat, pintar. Wa amma man bakhila wastagna. Nah, di sini dalam surat Al-Lail ini ada golongan kedua. Nah, tadi kan yang minggu lalu kita membahas tentang golongan pertama atau model pertama, yaitu ada 3, ya kan? Yang tadi sudah disebutkan di awal, dan yang saat ini di surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 11 ada beberapa karakter juga. Nah, yang pertama wa amma man bakhila. Nah, itu ada, dan ada pun orang yang kikir. Nah, jadi poin pertama atau sifat yang pertama itu adalah orang yang kikir. Nah, kalian mau jadi orang yang kikir? Mau jadi orang yang kikir enggak? Atau mau jadi orang yang dermawan? Enggak ya. Dan yang kedua washaguna, dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan. Pak, suaranya nggak kedengeran, Pak. Suaranya kecil. Halo, ada suaranya? Ada. Oh ya, baik. Jadi dalam surat Al-Lail ayat 8 ini ada 2 sifat atau 2 karakter. Yang pertama itu wa amma man bakhila, dan adapun ada orang yang kikir. Yang keduanya wastagna, dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kikir ini, orang yang bakhil ini, karena dia memiliki harta yang banyak, memiliki makanan yang banyak, semuanya dia memiliki kekayaan yang banyak. Karena dia merasa dirinya, wah saya mah udah cukup nih, udah punya uang, udah punya harta. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Oh ya, ulang. Dia itu orangnya, halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Nah, wa amma man bakhila wastagna, diulang ya. Wa amma man bakhila wastagna, itu adalah orang yang kikir dan merasa dirinya cukup. Dia itu karena memiliki harta yang banyak, memiliki uang, mobil, semuanya, dia merasa cukup dengan kemampuan itu, kekayaannya, tidak butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada dasarnya Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki.
Yang memberi rezeki, yang memberi kekayaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, dia tidak perlu beribadah, tidak perlu berdoa karena dia sombong, kikir. Yaitu karena dia punya dengan keegoisan dia, mempunyai kekayaan yang menimpa dia, tidak butuh ibadah, tidak butuh berdoa kepada Allah, tidak butuh bermunajat kepada Allah, tidak perlu meminta sama Allah karena dia merasa dirinya cukup dengan kekayaannya. Nah, itu makna yang terkandung di dalam surat Al-Lail ayat 8. Selanjutnya kata Allah wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan hal yang terbaik. Nah, orang kikir ini nih, orang yang bahil ini udah dia tidak merasa dirinya tidak merasa butuh pertolongan Allah, orangnya kikir, dan yang ketiga itu sifatnya itu mendustakan pahala yang terbaik. Nah, dia tidak percaya ketika dia menginfakkan sedekah. Bentar ya, maaf, ada kendala. Nah, gimana ya, maaf tadi laptop kakaknya ini baterainya habis. Nah, baik, lanjut lagi. Nah, ketika dia orang yang kikir dan merasa tidak butuh pertolongan Allah, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, wa kadzdzaba bil husna, dia merasa cukup, merasa dengan kekayaannya dia bisa melakukan segala hal. Nah, dia tidak, ketika dengan dia berinfak dan bersedekah, dia tidak percaya bahwasanya Allah akan mengganti kepada bahwasanya Allah itu orang kikir ini tidak percaya bahwasanya ketika bersedekah, berinfak, dia tidak percaya akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak percaya juga bahwa ketika dia melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya kata Allah di ayat 10, fasanu yassiruhu lil usra. Nah, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Nah, ketika Allah melihat hambanya yang tidak mau berbuat kebaikan, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau membantu orang yang membutuhkan, Allah akan mudahkan nih kepada jalan yang orang kepada mudah itu menuju ke neraka atau menuju jalan kesukaran atau kesengsaraan. Nah, nih ditunjukin nih, kamu kalau tidak mau berbuat baik, selalu suuzon sama orang, berbuat kikir, tidak butuh pertolongan, nih Allah tunjukkan jalannya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang 11, wa ma yugni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Nah, di sini dia punya kekayaan yang banyak, punya harta yang berlimpah, tanah di mana-mana. Nah, dia tidak, hartanya itu, kekayaannya itu tidak bermanfaat sebab tidak diinfakkan, tidak memberikan manfaat. Nah, malah dia kumpulkan terus sampai menumpuk, dan akhirnya ada dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya apabila seseorang hamba tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Di antaranya salah satunya itu tentang harta. Katanya kepada orang yang kikir, ketika dia mendapatkan harta, itu akan dipertanggungjawabkan. Harta itu dapat dari mana? Dan kemana harta itu? Nah, jadi ketika dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia dapat harta itu dari hasil apa? Nah, ditanya. Harta itu dikemanakan olehnya? Nah, ketika mengumpulkan banyak harta, wah sampai numpuk, kekayaan yang udah kaya, nah, dia tidak mau berinfak, maka harta itu tidak bermanfaat baginya. Malah akan setiap harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Lanjut. Halo. Hai.
Ada suaranya? Jadi Ada dalam cuma like doang, Kak. kenapa? Kenapa? Siti kenapa? Nge-like doang, Kak. Oh, nge-lag ya. Iya, ini memang karena waktunya sebentar lagi mau habis ini Zoom-nya 40. Jadi nanti masuk lagi di Zoom yang satu lagi nanti kakak kirimin lagi. Ya, baik. Lanjut ya. Halo. Iya, Kak. Ya. Iya, Kak. Jadi ada berapa sifat atau karakter yang terkandung di dalam surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 11? Ada berapa sifat? Coba nih yang lainnya yang belum. Ya, tadi kan ada Siti sudah, Raffi sudah, Aisyah juga sudah. Yang lain coba di sini ada Esa, Aulia dan Sri ya. Meisha, Aulia, Sabria. Ada berapa sifat atau karakter yang terdapat di Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 11? Ya, Randi juga boleh nih, Randi. Ya, yang lain. Ada berapa sifat atau karakter yang terdapat di dalam Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 11? Coba Randi ya, Randi. Ada berapa sifat, Randi? Halo. Halo, Randi. Halo. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. 3 sifat. Yang pertama apa? Kikir. Iya, kikir. Dan yang kedua? Pelit. Yang kedua apa? Merasa dirinya cukup, tidak butuh bantuan Allah. Yang ketiga apa? Mendustakan pahala yang terbaik. Iya, dia tidak percaya bahwasanya ketika berinfak tidak akan digantikan atau menistakan pahala yang terbaik. Selanjutnya, nah, selain di dalam Al-Quran surat Al-Lail terdapat juga dalil nakli yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Coba di sini siapa nih yang mau membacakan? Ayo, silakan laki-lakinya. Randi mana Randi? Atau enggak Adam? Randi, Adam? Ya di sini kebaca ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, Enggak, dia kok nggak kelihatan. nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Kak. Nggak kelihatan. Ada tapi kan gambarnya ya. Ada gambarnya cuman nggak kelihatan. Oh iya, nggak apa-apa. Baik, nih. An Jabirin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wattaqu suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini ada berapa makna yang terkandung. Nah, jangan lupa di sini juga ada poin pentingnya. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah, nah ittaqu dzulma, jauhilah oleh kalian perbuatan zalim. Dolim. Ya, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Ya. Wattaqu syuha fa inna syuha. Nah, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, fa inna syuha ahlaka angkana qablakum wa hamalahum. Nah, katanya karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, ala ansafaku dima'ahum wastahalu maharimahum, yang menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, ada berapa poin yang sangat penting di dalam hadis ini?
atau maknanya ada berapa? Ayo, kira-kira ada berapa makna nih? Atau ada berapa poin yang terkandung di dalam hadis ini? Ada berapa? 3. Ada 3. Ya, maaf. Hiraukan saja ya, abaikan ya. Kalau ada suara-suara yang ini, abaikan. Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Jauhilah atau takutlah oleh kalian perbuatan zalim. Yang pertama, yang kedua apa? Karena kedua oleh kalian sifat kikir. Ya, yang kedua, yang ketiga apa? Karena kikir telah mencelakakan umat Islam, umat sebelum kalian. Ya, baik. Nah, di dalam hadis ini ada poin penting, yaitu poinnya 2. Betul tadi kata kalian, yaitu tentang ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, jauhi oleh kalian atau takutilah perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Nah, seperti dalam Al-Quran surat Luqman memberikan nasihat pada anaknya, yaitu yang artinya dan ingatkanlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Nah, jadi ketika kita menghindari perbuatan zalim, yaitu perbuatan zalim itu ada macam-macamnya. Ada perbuatan zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain atau umat, zalim terhadap tumbuhan. Di sini maknanya adalah perbuatan zalim untuk diri sendiri. Janganlah kita berbuat zalim terhadap diri sendiri, seperti kita melakukan kesukaran, berbuat keburukan, kemusyrikan, kesyirikan. Nah, janganlah berbuat seperti itu karena akan merusak diri kita, yaitu dengan perbuatan zalim diri kita yang akan mengakibatkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua adalah jauhilah oleh kalian sifat kikir. Sifat kikir adalah salah satu perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Karena ketika berbuat keburukan, berbuat zalim, berbuat kikir, nah, Allah akan memudahkan tadi pasal yassirhu lil musra, memudahkan jalannya menuju neraka. Nih jalannya nih, yang kamu pengen berbuat keburukan, berbuat kemungkaran, berbuat kesukaran, nah, kesulitan, Allah kasih jalannya, yaitu kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Selanjutnya ada bagaimana ketika kita tahu kan perbuatan kikir itu adalah perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang tercela. Nah, dari itu bagaimana sih caranya menghindari sifat kikir atau bahil? Nah, menurut kalian gimana? Menurut anak-anakku yang cantik, yang ganteng, yang soleh dan soleha, menurut kalian itu bagaimana cara menghindari sifat kikir? Nah, bagaimana cara menghindari sifat kikir? Kira-kira apa ya? Silahkan yang lain. Ini Lovina ya, Lovina Miski Al-Fajri. Nah, silahkan Lovina. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nah, bagaimana cara menghindari sifat kikir atau bahaya? Menumbuhkan sifat dermawan dan rajin bersedekah. Iya, baik. Ahsanti kepada Siti Yunia Sari. Iya, hebat, bagus, keren. Oleh
Ada lagi? Tidak terlalu mencintai harta. Ya, boleh Eka. Terima kasih. Banyak beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Dan, Hidup sederhana. iya, alhamdulillah. Wah, hebat-hebat semua nih. Ya, yang pertama itu senantiasa memperkuat dan memperbaharui iman kita. Laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Ya, dan yang kedua, senantiasa meyakini segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita akan dipertanggungjawabkan di alam barzah kita. Nah, ditanya, harta kamu dipakai kemana? Dapat dari mana katanya. Dan yang ketiga, senantiasa memotivasi diri kita untuk selalu berbuat kebaikan, selalu beramal kebaikan, selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan walaupun sedikit, karena Allah dan Rasulnya cinta kepada orang yang istiqomah walaupun beramal kebaikannya sedikit tapi istiqomah. Ya. Nah, selanjutnya nih, mari sama-sama anak-anakku supaya kita terhindar dari yang namanya kemalasan, kesedihan, terus kebahilan, ketakutan, ataupun hutang. Mari sama-sama kita berdoa. Yuk, sama-sama akan Bapak pimpin, kemudian kalian mengikutinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika. Minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sesungguhnya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan kita, sifat bahil dan pengecut dan dikuasai oleh orang lain. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala agar terus bisa menuntut ilmu, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk yang terakhir silahkan anak-anakku, siapa yang mau menyimpulkan pada pembelajaran kali ini? Ya, boleh tadi siapa ya? Ya, boleh deh. Salsabila Siti. Mana ya Salsabila Siti tadi? Ada ya? Salsabila Siti. Ya, silahkan. Menurut Salsabila, kesimpulannya apa pada pembelajaran kali ini tentang menggapai ridho Allah dengan menghindari sifat zikir? Kesimpulannya apa? Ada yang menyimpulkan atau membantu menyimpulkan? Ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yuk, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah titik-titik apa? Kesimpulannya? Ya boleh.
Kenapa? Tidak boleh kikir. Iya, boleh. Satu lagi. Kita tidak boleh memiliki Selalu bersifat dermawan. Siap, rasa harus kikir. selalu sifat dermawan. Ada lagi? Harus selalu bersyukur. Harus selalu bersyukur. Iya, alhamdulillah. Baik, Bapak amalkan kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah bagi siapa orang yang menjalankan kebaikan atau berbuat baik yaitu dengan memberikan harta di jalan Allah, bertakwa kepada Allah dan kemudian membenarkan bahwasannya ada pahala dan surganya Allah. Nah, Allah akan menunjukkan nih jalan kemudahan jalan menuju surganya Allah atau jalan menuju kebaikan. Dan sebaliknya, Allah bersumpah juga, barang siapa yang tidak mau berbuat kebaikan, tidak mau mengamalkan amalan yang baik, dia malah kikir, tidak merasa dirinya tidak butuh pertolongan Allah, merasa diri selalu kurang. Nah, gunakan jalannya menuju ke arah kesulitan yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang bisa Kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan Fajariyah katanya nggak bisa ini masuk Zoom. ya, nggak apa-apa ya. Nanti di-share aja ya ke teman-temannya. Ya, pembelajaran kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa belajar, terus semangat belajarnya. Sebentar lagi UAS ya, sebentar lagi PAS ya. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik, mendapatkan yang terbaik. Nah, Amin. ya, jangan lupa sholat zuhur ya nanti. Ya, bagi laki-laki berjamaah di masjid. Nah, silahkan. Udah, itu saja yang bisa Kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh melanjutkan aktivitasnya, mengerjakan tugas yang lainnya boleh.